Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Virilia Filiana, peserta latihan dasar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 12 dengan NDH 16. Kali ini saya akan bawakan review materi komitmen mutu yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Hana pada Selasa 21 Juli 2020. Nah, sekarang apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu di sini mutu sendiri adalah hasil dari setiap langkah atau proses kerja yang dilihat sebagai kesempatan untuk menghilangkan error atau pemborosan, dan setiap orang harus ikut mengambil tanggung jawab dan berpartisipasi dalam hal ini. Kemudian, komitmen sendiri adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Jadi, komitmen mutu di sini bagaimana kita menjalankan setiap proses dari pekerjaan itu ke dalam standar-standar tertentu. Jadi kita harus memperhatikan kualitas dari pelayanan yang dilakukan oleh ASN. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajarannya mampu membedakan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tindakan yang sebagainya. Jadi, di sini tujuan utamanya untuk memastikan bahwa setiap pelayanan publik yang dilakukan itu efektif, efisien, kemudian mengandung inovasi, dan kinerjanya berorientasikan pada mutu. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah penting yang muncul dalam komitmen mutu. Pertama ada efektivitas. Nah, di sini efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah efisiensi. Di sini efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Kemudian efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Kemudian efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Kemudian terakhir adalah inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Jadi, efektivitas dan efisiensi, kemudian inovasi ini sangat sering didengar dalam komitmen mutu, gitu ya. Kalau efektivitas, pada dasarnya kita bicara mengenai cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk menghasilkan suatu pelayanan. Nah, sementara efisiensi ini kita akan membandingkan inputan atau masukan yang kita berikan terhadap keluaran yang dihasilkan. Jadi umumnya kalau kita sudah menggunakan proses-proses yang efektif, itu akan menghasilkan pekerjaan yang lebih efisien. Nah, kemudian dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kita harus senantiasa memunculkan inovasi-inovasi baru, karena di sini disebutkan bahwa inovasi itu cara organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada teknik perbaikan mutu. Jadi ada dua cara untuk memperbaiki mutu. Mulai dari yang pertama adalah PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Jadi kita merencanakan dulu pekerjaannya, kemudian dikerjakan, setelah itu dicek apakah ada hal-hal atau yang perlu diperbaiki, atau ada mutu-mutu yang belum terpenuhi. Nah, kemudian setelah itu, setelah dilakukan evaluasi baru action kita lakukan. Nah, di sini teknik perbaikan mutu yang kedua adalah diagram sebab akibat. Di sini kita bisa buat dalam bentuk fishbone maupun dalam tree diagram. Jadi kita buat kira-kira apa yang harus dilakukan atau penyebab-penyebab utama apa yang muncul dari komitmen mutu yang belum baik. Seperti itu. Nah, kemudian di sini komitmen mutu dalam pelayanan publik ini sangat penting ya, karena sekarang pelayanan publik berarti kita berhubungan langsung dengan masyarakat atau dengan publik gitu. Jadi kita harus bisa menghasilkan pelayanan yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan mutu tertentu. Nah, kemudian demikian penjabaran komitmen mutu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.